Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Putri Kristiana. Saya di sini akan membuat tutorial membuat surface. Jadi yang pertama kita bisa buka di sini. Lalu kita bisa memilih bagian setting. Nah, di bagian setting ini kita pilih ke additional datetime regional setting. Lalu di sini ini kita bisa pilih yang Indonesia. Lalu kita bisa buka additional setting. Di bagian ini saya memilih desimal simbolnya, saya memilih titik. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita close. Lalu kita menuju ke Excel. Nah, di bagian Excel ini kita bisa menghapus bagian-bagian yang masih kosong seperti ini. Di bagian bawah juga ada. Lalu delete. Nah, di sini ada 4 kolom. Jadi yang kolom pertama ini adalah kolom P, yaitu kolom poin. Yang kedua ada kolom esting, yaitu kolom Y. Lalu di sini ada kolom ketiga, yaitu northing, yaitu X. Lalu di terakhir ini ada kolom Z. Lalu kita copy, Ctrl A, lalu kita Ctrl C. Setelah itu kita buka Notepad. Setelah itu kita bisa Ctrl V. Setelah itu, sini sudah titik semua. Kita bisa klik file, lalu kita save as. Lalu di sini kita bisa beri nama. Poin belajar. Setelah itu kita save. Setelah itu kita bisa buka Civil 3D. Lalu di bagian Civil 3D ini yang pertama kita lakukan, kita buka setting, lalu kita pilih drawing, lalu kita bisa klik kanan, edit drawing setting. Bagian ini kita bisa pilih yang UTM WGS 84. Kita bisa scroll, ini UTM WGS 84 datum. Nah, setelah itu, karena kita melakukan di wilayah Jawa Timur, kita bisa memilih yang UTM WGS 49S. Ini. Setelah itu, setelah seperti ini, kita klik OK. Lalu setelah itu kita kembali ke prospektor. Lalu kita menuju ke point group. Kita klik kanan, lalu pilih new. Lalu saya ingin namai poin belajar Z. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita klik bagian poin ini, klik kanan, lalu create. Lalu di bagian ini kita pilih yang import point. Setelah itu, di bagian ini kita bisa klik tanda plus, kita cari file yang tadi, kita klik open. Setelah centang seperti ini, berarti berhasil. Lalu kita pilih specify point file format yang kita bisa pilih PENZ. Lalu di bagian add point to point group ini kita centang. Setelah itu kita klik OK. Jika belum muncul, kita bisa ZE enter. Masih load. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa menuju ke surface. Klik kanan. Create surface. Kita bisa beri nama surface belajar. Lalu klik OK.
Setelah itu, di bagian surface kita klik plus, lalu bagian itu, lalu kita klik plus lagi, di bagian definition kita plus, lalu kita pilih point group, klik kanan, add. Kita pilih yang point belajar pens, ini kita apply, lalu klik OK. Ini masih ding. Lalu seperti ini hasilnya. Namun tampilan ini masih belum melihat garis-garis terluarnya. Lalu kita bisa lihat, klik ini surface, lalu klik kanan, lalu kita bisa pilih surface properties. Bagian ini kita ubah ke contour and triangle, lalu klik apply, klik OK. Nah, ini sudah terbentuk garis-garis baru. Nah, di bagian-bagian garis yang tidak, garis terluarnya yang tidak diperlukan, kita bisa klik surface, edit surface, lalu pilih delete line. Nah, untuk di bagian kanan, kita bisa klik dari kanan ke dalam. Lalu kita enter. Seperti ini. Garis yang tidak diperlukan akan hilang. Lalu, di bagian kiri, kita memilih dari dalam keluar. Nah, setelah itu, bagian atas juga. Lalu, setelah itu, kita akan mengembalikan kembali lagi seperti di awal. Ini kita ganti ke contour 2 meter dan 10 meter background. Kita klik apply, lalu OK. Setelah itu, aku akan mencoba untuk membuat rectangle. Misal saya ingin membutuhkan di salah satu bagian saja. Caranya, kita ingin meng-hide ini dulu, titiknya dulu. Ini kita klik kanan, properties, lalu ini kita pilih kanan, ini juga pilih kanan, apply, OK. Setelah itu hanya terlihat garisnya, kita bisa ketik rectangle. Misal saya ingin membuat daerah ini, seperti ini. Lalu kita dapat memotonya dengan pakai boundaries, lalu add, lalu kita bisa beri nama area 1. Oke, lalu kita klik bagian rectangle-nya ini. Nah, seperti ini. Lalu kita hanya melihat bagian yang ingin kita proses saja. Nah, selanjutnya, kita kembali lagi. Nah, setelah itu, kita masih melihat garis-garisnya ini masih tajam. Lalu untuk memperhalus garis-garis ini, kita bisa klik surface, klik kanan, kita pilih edit surface style, lalu kita pilih bagian kontur, kita klik tanda plus. Untuk di bagian smooth contours-nya ini, false-nya kita ubah ke true, lalu contour smoothing-nya kita pindah ke increase, lalu OK. Lalu dia langsung menjadi lebih halus, maksudnya lebih tumpul. Lalu selanjutnya kita bisa membuat label. Ini kita klik, lalu kita pilih add label. Kita pilih add label, add surface label. Bagian ini kita pilih surface. Di bagian label type, kita pilih yang spot elevation on grid. Lalu spot elevation label cell-nya kita tetap memilih elevation only. Di bagian ini kita ubah. Lalu di bagian tag-nya itu saya ingin membuat tingginya menjadi 1. Lalu untuk kontennya kita ubah.
bagian ini kita ubah ke surface elevation. Ini kita hapus dulu. Ini kita ubah ke 0,1. Lalu selanjutnya northing-nya kita ubah juga, precision-nya kita ubah ke 0,1. Selanjutnya di bagian testing juga, precision-nya juga kita ubah ke 0,1. Jika sudah, kita klik OK. Lalu gini OK. Untuk marker style-nya saya ubah ke basic X. Lalu kita buka ini. Dan size-nya gini kita ubah ke 10. Lalu add. Kita pilih dari pojok kiri. Aku isi posisinya 0. Untuk bagian X kita ketik 50. Lalu untuk Y 50. Lalu kita tarik ke bagian atas. Lalu ada kotak seperti ini. Untuk memunculkannya kita klik enter seperti ini. Selanjutnya kita close. Selanjutnya kita bisa klik surface lagi. Lalu kita pilih add label. Pilih contour multiple at interval. Lalu saya pilih dari bagian pojok kiri bawah. Kita tarik ke bagian atas. Lalu kita pilih intervalnya 100. Lalu kita bisa, ini masih loading. Kalau kita lihat, dia sudah muncul labelnya. Lalu kita bisa membuat layout. Jadi yang pertama kita buka file, lalu kita pilih open. Kita siapkan template yang sudah kita punya. Etiket cop, open. Setelah itu kita bisa kembali ke bagian drawing. Lalu kita bisa lihat di bagian layout. Bagian ini belum pause. Jadi kita hapus. Lalu di bagian ini saya ingin memunculkan bagian konturnya saja. Jadi kita titik poinnya kita hapus. Kita pilih salah satu, lalu klik kanan, kita pilih select similar, lalu dihapus. Nah, seperti ini, kita bisa buka bagian layout. Nah, setelah seperti ini, kita bisa ubah ukuran dari kertasnya agar sesuai dengan etiket yang kita punya. Kita pilih page setup, lalu ini kita pilih modify. Ini kita bisa ubah ke DWG to PDF. Lalu ini kita bisa pilih ke ISO full grid 420. Klik OK. Lalu kita close. Setelah itu, kita bisa buka etiket. Lalu kita bisa copy ini. Bisa menggunakan dengan Ctrl C. Kita kembali lagi ke bagian drawing. Kita di bagian ini, kita bisa Ctrl V. Kita pas bagian pojok. Setelah itu, setelah seperti ini, kita bisa memasukkan gambar kita tadi, bisa pakai rectangular. Lalu kita bisa masukkan seperti ini. Seperti ini. Sudah ada objeknya. Lalu selanjutnya kita bisa klik reference system. Lalu kita pilih viewport-nya. Lalu di bagian skala ini kita bisa mengisi misalkan 7000.
lalu precision-nya kita isi 200. Kita klik OK, seperti ini. Selanjutnya, saya ingin memberikan arah mata anginnya dengan cara north arrow, pilih arrow 1, lalu kita klik viewport-nya, lalu kita misal ingin memberi di bagian sini. Kita bisa perbesar dengan cara kita tarik ini, kita tarik lagi sampai sebesar yang kita inginkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, saya ingin mengasih scale bar-nya dengan cara kita pilih salah satu. Misal saya pilih scale bar 3, lalu kita klik viewport-nya. Selanjutnya, kita langsung OK saja. Lalu kita bisa taruh di sini. Nah, sudah jadi. Baik, sekian dari tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.